Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari aksi berani gadis di Pasuruan kejar dan tabrak jambret HP hingga wali kota Pasuruan resmi dilantik. Inilah berita yang akan kami sajikan. Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan bergolak. Sejumlah warga menuntut agar kepala desa setempat mundur dari jabatannya. Desakan itu mencuat setelah dugaan skandal perselingkuhan MZ Kades Kepuh menyeruak. Sejak 2 pekan yang lalu, MZ kedapatan masuk ke rumah perempuan bersuami yang juga warganya sendiri tengah malam. Sejak kabar itu berembus, beberapa tokoh masyarakat sempat menunjukkan mosi tidak percaya. Desakan itu terus menguat hingga warga yang geram akhirnya memasang beberapa poster menumpahkan kegeramannya kepada MZ. Berbagai poster itu dipasang di kantor desa setempat. Minggu 21 Februari, Muspika Kejayan turun untuk menyelesaikan persoalan itu. Sejumlah tokoh masyarakat ikut dalam pertemuan. Mereka tetap meminta MZ mundur sebagai kades. Dia mengakui bahwa kepemimpinan MZ selama ini sangat baik. Bahkan, kinerjanya sebagai kades juga banyak memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Tetapi, skandal yang ini menyeret kades juga harus disikapi dengan tegas. Robin, salah seorang warga lainnya, mengaku sempat berkomunikasi dengan MZ usai kejadian itu. Bahkan, dia juga menyampaikan keinginan warga agar MZ mundur. Kasih pemerintah Kecamatan Kejayan Variandi mengaku sudah ada titik temu dalam persoalan tersebut. Pihaknya juga menilai kinerja MZ selama ini baik. Tetapi, desakan agar dia mundur dari jabatannya merupakan persoalan pribadi. Mekanisme pengunduran diri itu dilalui melalui surat yang ditunjukkan kepada BPD. Selanjutnya, BPD menindaklanjutinya dengan bersurat ke Bupati melalui kecamatan. Variandi juga memastikan pihaknya akan bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan itu agar tidak berlanjut. Camat Kejayan, Agus Masadi menjelaskan, MZ secara legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan euforia yang berlebihan. Selain itu, juga jika ada hal yang tidak diinginkan, maka pihak kepolisian bakal bertindak tegas. Selanjutnya, dikatakan Agus, pelayanan desa akan dilakukan oleh sekretaris desa dan perangkat desa setempat sambil menunggu proses dari BPD. Aksi penipuan bermodus hipnotis terjadi di wilayah Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kali ini, pemilik toko bangunan menjadi sasarannya hingga kerugian mencapai jutaan rupiah. Aksi kejahatan tersebut terekam CCTV pada Senin 22 Februari sekitar pukul 11.50 siang. Seorang pria mengendarai motor bebek bernopol B4337JL warna biru memakai tas dan celana pendek masuk dalam toko bangunan Dunia Pasir. Saat sampai di kasir toko, pelaku mengaku dari proyek pembangunan Puskesmas Raci. Ia berpura-pura untuk mengambil pesanan di toko tersebut. Tanpa basa-basi, si pelaku tersebut mulai memesan sejumlah barang kepada Badrus, penjaga toko itu, mulai dari bahan bangunan hingga elektronik. Kemudian, penjaga toko menuliskan nota untuk diberikan kepada pria tersebut dengan total harga Rp2.849.000. Nurul Aini, pemilik toko tersebut menjelaskan, pria tersebut tiba-tiba membawa barang pesanan seperti kabel, bor, hingga gerenda. Sisanya barang seperti pasir hingga semen menunggu untuk diantar. Nurul melanjutkan, sang anak buah menjawab dengan tidak sadar. Katanya, ia tak kenal dengan pria tersebut. Dari kejadian itu, Nurul sedikit curiga. Lanjutlah dia mengantar barang ke Puskesmas Raci. Ternyata tidak ada proyek pembangunan di sana. Sebelumnya, spesialis hipnotis tersebut sudah beraksi di beberapa toko bangunan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yakni di Bangil, Buceng, Pandaan, dan Rembang. Sang pemilik toko berharap para pemilik toko lainnya lebih waspada agar tidak menjadi korban berikutnya. Kejaksaan Negeri Bangil bergerak maraton guna menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan operasional pendidikan Kemenak untuk COVID-19. Total,
Sudah ada 20 pihak dipanggil guna dimintai keterangan terkait kasus ini, termasuk diantaranya 6 ketua Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah tingkat kecamatan yang dimintai keterangan pada Senin 21 Februari. Keenam koordinator FKDT kecamatan itu berasal dari Kejayan, Tutur, Nguling, Lumbang, Beji, dan Winongan. Ramdhanu mengatakan, dari keterangan yang diperoleh, pihaknya mengakui adanya indikasi pemotongan BOP. Karena itu, pemanggilan para pihak masih akan dilakukan guna mengetahui kemana saja duit potongan itu mengalir. Proses pemeriksaan sendiri berlangsung lumayan lama. Bahrul Ilmi, Ketua FKDT Kecamatan Meji, bahkan dimintai keterangan hingga 3 jam. Seperti diketahui, penyaluran BOP COVID-19 tahun 2020 oleh Kemenak diduga bocor. Modusnya, sejumlah pihak memotong bantuan yang sedianya diterima ribuan lembaga. Ada 4 program BOP yang dikucurkan Kemenak guna membantu operasional pondok pesantren dan juga kegiatan pendidikan Islam lainnya itu, yakni BOP untuk Madin dan TPQ yang masing-masing sebesar 10 juta, pembelajaran daring 15 juta, serta BOP Ponpes dengan rentan 25-50 juta. Pada Madin dan TPQ, besaran potongan bervariatif antara 10 hingga 50%, begitu juga dengan Ponpes. Selain itu, sejumlah lembaga juga diduga menerima kucuran dana segar itu hingga 2 kali. Indikasi itu muncul lantaran nama lembaga bersangkutan tercatat 2 kali pada lampiran SK penerima bantuan. Di Kecamatan Bangil misalnya, 2 nama pondok pesantren dengan nama yang hampir sama tercatat di satu alamat, yakni Ponpes SDU dan DU yang sama-sama berada di Jalan Cucut nomor 145 Gang 8 Kecamatan Bangil. PLH kasih intel Kejari setempat, Denny Saputra mengungkapkan, sebelum pemotongan dilakukan, sejumlah oknum berkeliling untuk menyampaikan surat pemberitahuan penerimaan bantuan lembaga dan memotong untuk termasuk biaya pembuatan LPJ. Sementara itu, pihak kejaksaan sudah mengantongi bukti awal ini akan di-cross-check dengan keterangan dan bukti lain. Gadis di Pasuruan mengejar dan menabrak pria bermotor yang menjamret HP-nya. Ini merupakan aksi penjamretan kelima yang dilakukan oleh pelaku. Aksi berani itu dilakukan Novita Aulia, warga desa Kemantren Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Gadis 19 tahun itu langsung mengejar jambret itu sesaat setelah handphonenya diambil. Aksi penjambretan itu terjadi pada Senin 22 Februari sekitar pukul 8 malam. Saat itu, Novita mengendarai Honda Beat N6495 VB berboncengan dengan Syarifatul Rani umur 18 tahun. Mereka hendak mengisi BBM. Sesaat sebelum sampai di tempat pengisian BBM, pelaku yang mengendarai Yamaha Vixen N4372XS mendahului korban. Pelaku langsung merampas handphone korban yang ada di bagasi depan motor lalu kabur. Korban mengejar pelaku hingga di pertigaan Kemantren. Saat pelaku terhenti karena banyak kendaraan, korban menabraknya. Jambret itu sempat dihajar massa sebelum diamankan polisi. Pelaku menderita luka di bagian wajah karena terjatuh dan dihajar warga. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku yakni Amin 22 tahun, warga desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Ia sebelumnya sudah pernah beraksi di 4 TKP, sedangkan korban penjambretan dibawa ke puskesmas terdekat. Satu korban yakni Novita dirujuk ke RSUD Bangil dikarenakan luka pada kepalanya. Kantor pemerintah Kota Pasuruan banjir karangan bunga pada Jumat 26 Februari. Suasana tersebut terlihat di pelataran kantor Pemkot Pasuruan menjelang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo. Pantauan di lokasi, puluhan karangan bunga itu berjajar rapi di halaman depan hingga samping kantor pemerintah Pasuruan Kota, mulai ucapan dari partai politik, pengusaha hingga sejumlah bank di Pasuruan. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan akan digelar secara langsung dan virtual. Gus Ipul dan Adi Wibowo dilantik oleh Gubernur Jawa Timur di Gedung Gerahadi, Surabaya. Setelah dilakukannya pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul dan Mas Adi melaksanakan pidato perdananya di Pendopo Surga Surgi Kota Pasuruan. Dalam pidato perdananya, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf menjelaskan tentang Kota Pasuruan menjadi kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Beliau menjelaskan terkait 3 mandat yang hendak dilakukan, yakni
1. Membuat kawasan terintegrasi kawasan wisata religi dengan gaya dukung perdagangan jasa yang memadai di sekitar Jalan Niaga, alun-alun Kota Pasuruan, dan makam Kiai Haji Abdul Hamid. 2. Memperbaiki layanan kesehatan khususnya fasilitas kesehatan. 3. Pengembangan wilayah pesisir melalui pengembangan potensi kelautan, misal saja membuat wisata bahari yang terintegrasi.